Harapanku, aku pengen dia kembali normal. Hai guys, finally gue balik setelah sebulan mungkin nggak pernah update konten. Sorry banget karena ya kalian tahu sendiri sebulan ke belakang gue lagi berantakan banget. Gak coba hubungan yang berantakan, semuanya berantakan, intinya lagi berantakan sampai muka pun breakout stress. Dan ini gue baru berani ngevlog lagi dan ini modal nekat banget. So ya, today gue bakal ngapain? Hari ini gue bakal explore curug di kampung aku. Aku sekarang lagi balik di Purwokerto bersama manusia dongo satu tuh, temen aku. Kita bakal cari curug yang mungkin bagus ya untuk saat ini, dalam arti karena ini kan cuacanya sebenarnya mendung nih di sini nih, cuma kita nggak tahu nanti di atas di area Baturaden tuh bakalan mendung apa enggak. Semoga dapat view yang bagus dan bakal ya foto-foto gitu kayak biasa, semoga dapat ya. Kayak ikutin terus perjalanannya. See you. Oke, kita baru nyampe satu destinasi. Sebelumnya aku tuh udah pernah ke curug ini, cuma waktu itu banyak orang mancing, jadi aku nggak bisa ke curugnya, dan aku nggak tahu itu apakah bagus apa enggak. Dan ini aksesnya lumayan susah ya, karena tuh kayak ada longsoran pohon-pohon gitu cuy. Tuh. Gitu kan, teman aku harusnya jadi kameramen ya, sibuk sendiri anjir, kayak ngevlog sendiri. Tuh harus hati-hati guys. Ntar aku nggak bisa pegangan karena aku satu pegang kamera, satu pegang makanan. Tadi udah beli banyak jajan. Jalan dulu. Ini jalannya lumayan ya guys, lumayan ke bawah. Jauh banget sih enggak, tapi ya kalau yang nggak pernah olahraga gitu ya, jarang olahraga, bakalan kiri. Lumayan capek guys. Dadah. Ini masih asli banget guys, karena itu masih apa ya, dibilang desa tuh masih desa, tapi enggak yang hutan banget, tapi masih asri gitu loh. Turun, careful, pakai sepatu, semoga sepatunya bisa mengerem dan berfungsi dengan baik ya. Tuh kayak sini ada pohon apa nih, ini apa nih, nih tuh, ini apa sih, pinang atau jambe ya bahasa itu. Terus nih masih banyak pohon-pohonan liar gitu. Tuh becek guys, jadi harus benar-benar hati-hati guys. Tapi basically ya, aku tuh emang dari kecil tuh orangnya delasak ya, kalau bahasa Purwokerto, bahasa Ngapak tuh delasak. Delasak tuh kayak pecicilan gitu loh, suka belusukan gitu. Itu dari kecil sih, makanya kalau kayak main ke tempat baru, hutan, semak belukar tuh nggak takut guys. Kayak kalau takut makhluk halus itu enggak, lebih ketakut ya misal paling ular apa gitu. Tapi kayak kalau yang makhluk-makhluk gitu, meskipun di tempat aku nih adat mistisnya masih kental gitu ya, aku nggak takut gitu. Lumayan terjal ya tuh, jadi harus benar-benar hati-hati. Udah mulai dekat curugnya. Aku nggak tahu nih kemarin hujan apa enggak Baturaden. Biasanya kalau habis hujan aliran airnya tuh nggak sebening kalau habis nggak hujan gitu loh. Kalau nggak hujan tuh biasanya hampir sealiran dari Baturaden Gunung Slamet ke bawah tuh airnya bersih dan jernih. Tuh. Bagus guys, look at that.
That. Oke, itu di depan aku ya guys, pemandangan curugnya. Kita bakal turun. Tuh. Tuh, jernih guys, tuh. Dapat cahaya matahari, nice banget. Look at that guys. Inilah alasan kenapa aku bakal betah. Emang betah sih, di kota sendiri tuh banyak banget curug. Dan ternyata ada yang mancing. Karena sini belum dijadiin tempat wisata guys, curugnya. Jadi masih banyak yang kadang orang pada mancing di sini guys tuh. Look at that guys. Tapi kayaknya ini dalam sih. Jarang ada yang mandi-mandi di sini. Look at that. That's my friend. The name is Ember Autis. Guys. Oke, jadi ini aku mau nyuci gelas. Ini aku bawa Sloppy dari rumah 2. Nggak pernah dipakai lama banget, jadi kita cuci dulu. Guys, itu airnya dingin banget, seger banget. Sejernih ini nih, tuh. Aku bakal kasih lihat kalian ya, bentar ya, aku cuci dulu. Dan ini airnya segar, dingin. Oke guys, jadi aku tuh sebenarnya pengen nyemplung ya. Ini tuh segar, cuma ini udah jam 2 dan udah rada mendung. Jadi kayaknya gue nggak bakal nyemplung. Cuma paling kita bakal ngecil aja ya, sambil ngobrol-ngobrol santai sama teman gue. Kira-kira kita ngobrolin apa guys? Atau cuma vlog estetik aja? Oke. Dan aku kayaknya mau pakai sempak aja ya, karena nggak tahu, kayak pengen pakai sempak aja gitu ya. Ya aku taruh meja bentar ya. Nah guys, jadi tuh sebenarnya kita tuh prepare-nya mau nyemplung, cuma karena kondisinya kayak kurang memungkinkan, jadi kita cuma ngecil aja di sini gitu ya. Kita ngambil ngobrol-ngobrol santai, persetan dengan teman gue. Ini just right ya, dia tuh temen aku dari zaman sekolah, dari kelas 10. Jadi nggak aneh-aneh dan bener-bener teman biasa, dan dia tahu kalau aku begitu. Dan responnya ya biasa aja, karena gue tipe orang yang nggak aneh-aneh, nggak suka ngegrepet teman sendiri segala macam gitu guys. Jadi aman-aman aja. Tuh salah satu manner ya kali ya, bisa dibilang ya. Meskipun kalian begitu, kalian tetap berjaga sopan santun bahkan sama teman sendiri ya, nggak usah aneh-aneh. Ayo tuang, 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 dituang guys. Ayo tuang, tuang. Kita ada 2 Sloppy guys di sini. Kita juga ada gorengan, ada jajanan, ada singaso. Oh ya, BTW aku tuh orang Jawa Tengah guys, aku orang Ngapak. Jadi kalau nanti ngobrolnya
campuran, jadi mohon dimaklumi ya, karena temen aku juga biasa ngomong ngapak bukan pakai bahasa Indonesia. Ada gelas pertama, kene tuang ben ketonang kamera. Ada kita tuang. Oh, kantir anjing. Cheers, silahkan. Pada kamera, ayo, ting wis. Kene tengah, tuang. Kita cheers guys. Oh, what the fuck? Gimana ceritanya segini? Cheers, pada kamera cok. Ajay, seteguk ya. Cupu. Cupu guys. Gila anjing, bener banget. Cepet banget guys, baru satu teguk kedua. Cheers aja ting. Oh. Jadi gue sebenarnya bukan peminum yang hebat atau yang handal. Ya gue kadang aja minum. Cuma mungkin ini sebuah trik ya dari gue ya. Kalau minum begitu tuh kayak jangan dirasa kayak kayak langsung aja guys, kalian langsung tuang ke tenggorokan. Jadi kayak nggak enak gitu loh, nggak cepet apa sih, nggak cepet kayak kalau minum air banyak tuh kayak kembung gitu loh. Jadi kayak langsung yuk. Awas muntah. And you know guys, this is the first time gue tuh kayak ngecil ke alam tapi sambil bawa minum ya. Tapi harus digarisbawahi, di sini kita minum itu bukan berarti kita lagi stres, minum yang untuk mabuk-mabukan gitu, no way ya guys ya. Gue emang pada dasarnya kalau minum tuh emang pengen chill aja buat nyantai, menikmati suasana gitu ya. Itu bukan yang gue bukan tipe pemabuk yang karena gue ada masalah atau stres gue jadi ngelampiasin ke alkohol, enggak, no. Ternyata tuh seru guys, kayak chilling di Curug gitu tuh kayak gue tuh tadi kayak punya plan gitu ya. Suatu saat gue pengen jadi benar-benar vlogger travel yang benar-benar kayak apa sih namanya, ngecamp, gue bawa alat masak, bawa kompor, terus kita masak-masak tuh kayaknya seru banget sih. Langka. Jadi kita habis beli gorengan, sayang banget ini nggak ada apa namanya, cabai rawit. Ini kupat, di sini 1.000. Dan kenapa aku betah di desa atau di kampung aku? Karena di sini makanan masih terjangkau harganya guys. Kayak 100.000 kalau gue di Jakarta tuh 100.000 buat makan sekali, nongkrong sekali habis guys. Di sini tuh mas 100.000 bisa sehari 2 hari guys. Ya balik lagi jauh ya, UMR Jakarta aja berapa, 5 juta, sedangkan kota aku masih di 2.400.000 ya, 2.400.000. Makan guys, kita sambil minum sambil makan biar nggak cepet naik. Tutup. Tuh bagian yang keluar interview ya, interview kok ya, kayak kesan awal kenal kancan ya. Terus kau ngerti nyong kayak gitu sebenarnya ya, mau konten dari kalian daripada gabut kan. Jadi barusan aku bilang aku bakal nanyain dia gimana kesan awal kenal aku. Mungkin dia awalnya kenalnya normal segala macam, sampai sekarang tahu sekarang gue begini, gimana respon dia, dan mungkin apa alasannya yang bikin dia masih mau temenan. Oke, tapi aku makan dulu, habisin. Siap dong. Siap. Tapi ngomong apa nih ya, jangan tersinggung atau. Iya, udah apa ya. Oke.
Oke, jadi sekarang gue bakal sesi ngobrol sama temen aku. Kita temenan udah dari SMK kelas 10 dan gue bakal menanyakan pertanyaan yang mungkin banyak kalian tanyakan juga ya. Sebenarnya gue juga penasaran gitu kan. Eh, Gimana cara sudut pandang dia terhadap gue ya. Oke, kenalan dulu. Namanya siapa, Mas? Dengan Dwi Prianto. Oke. Emang saya coba ya. Oke, aku bakal nanya, tapi dijawab jujur ya. Ini real, nggak ada settingan, benar-benar menurut pendapat dan pandangan dia ya terhadap aku. Oke, kita awal kenal gimana ceritanya? Awal kenal pertama ya pas zaman SMK kelas 10. Kok nggak pengen anak sih? Hah? Nggak pengen anak gitu, jagung kayaknya. Awal kenal. Satu. Awal pertama kenal ya itu pas di zamannya SMK kelas 10. Itu pas posisi apa namanya, acara pramuka, dia bawa motor dan aku disuruh netting sama dia. Pas kebetulan juga itu satu arah rumahnya, tapi lebih jauh temannya si Junda daripada saya gitu. Terus awal kesan pertama kali kenal? Ya Jujur ya. awal pertama kenal ya tak kira ya biasa-biasa kayak sesama lah, apa ya namanya, normal gitu loh. Pas kesini malah malah kaget gitu kan. Awal mulai Kaget kenapa, Mas? takut dinodai. Iya semua awal pertama ngerti kok naik kok kayak gini aku kaget coba, kayak anjir kok bisa ya nyung duwe baterai sing ngene iki kan. Aku sebenarnya mana wedi mau kali atau kepriwe yo. Jadi akhirnya setelah aja biasa-biasakan, tapi aku juga menjaga jarak. Kemarin kok jaga jaraknya dalam arti ya intinya jangan sih aku terpancing dalam hal mengonoh aja lah. Yes. Ya maju gene saling memahami, apa namanya ya berusaha memaklumi lah. Kalau hal itu ya hal biasa lah gitu. Sekarang dari sisi aku ya, dulu tuh awal aku lihat dia kan anak futsal. Aku anggota OSIS dan aku tuh ngurusin futsal, ngurusin banyak eskul, salah satunya futsal. Ya seperti biasa lah ya, gue tuh kayak ngeliat anak futsal yang kayak, oh ini jujur ya, ini jujur ya, ini jujur ya. Dulu tuh kayak, ih siapa nih cakep gitu kan. Dulu ya awal dulu siapa nih cakep gitu kan, terus kayak ya udah karena dari situ kayak cari tahu, oh ternyata tinggalnya di sini satu arah gini akhirnya ya udah makanya gue kayak inisiatif gitu kan. Ya, emang niatnya nambah teman ya, siapa tahu ada apa-apa ya waktu itu ya ya udah gitu kan. Akhirnya gue nawarin nebeng kan ke dia kan, terus dia nebeng tuh, kita satu arah gitu. Beberapa kali ketemu kayak gue tuh masih mencoba, awalnya ya masih ada kepikiran mencoba aneh-aneh ya, sampai gue tuh pernah waktu lu ada masalah di rumah, lu kabur minta nginep di rumah. Itu pernah ribut, ada masalah di rumah, dia minta nginep di rumah aku. Nah aku udah langsung finally gitu kan, ada kesempatan gitu kan. Karena dulu tuh kita nggak ngerti Oyo, nggak ngerti Redor sama sekali gitu kan. Akhirnya kayak dapet lah kesempatan. Cuma dia datang ke rumah, dia nginap, dia udah tidur gitu kan. Kayak gue tuh sebenarnya tinggal beraksi gitu ya harusnya ya. Cuma gue pikir-pikir lagi kayak bentar, gue tuh kayak ngaca ke diri gue sendiri loh, kayak gue tuh awal mulanya dulu juga nggak kayak gini gitu kan. Terus gue ya terjadi hal yang udah pernah gue ceritain dan segala macam. Gue berpikir kayak aduh kayaknya kalau gue mengulangi siklus yang sama terhadap orang lain kayaknya kasihan gitu, dan gue kayak nggak mau rusak pertemanan gitu kan. Akhirnya dari situ kayak gitu, kayak udah mulai udahlah nggak usah aneh-aneh, temenan biasa aja. Udah dari situ tuh mungkin jujur ya, dulu tuh bisa dibilang mungkin gue suka ke dia, cuma lebih ketertarik doang ya, lebih ketertarik doang aja. Ini awkward banget jalan, baru kali ini gue ngomong ini ya. Akhirnya makin kesini kayak makin, karena udah temenan deket jadi ngelihatnya biasa aja tuh, nggak ada sama sekali rasa tertarik aneh-aneh. Udah kayak gitu nggak ada sama sekali, bahkan perasaan suka udah nggak ada, lenyap sama sekali gitu. Karena susah senangnya gue sama dia bareng guys, zaman dia ngebucin nih, dia
goblok ya, ngebucin cewek jam 1 malam nganterin jauh banget, hujan-hujanan segala macam. Gue yang nemenin dia anjir, dan gue nemenin bukan karena kan mungkin ada yang berpikiran bisa berpikiran gue suka ke dia jadi gue mau nemenin, nggak ada cuy. Emang dulu gue udah teman sama dia tuh udah sedekat itu, kemana-mana bareng. Dan pernah nggak aku aneh-aneh sama entah pegang grepe apa pernah nggak, sekalipun pernah nggak? Alhamdulillah aman sampai sekarang. Kalau sampai dia kejadian gitu kayak gitu pun bakal pukulin habis-habisan, sumpah, yakin. Bangke, real ya guys ya. Jadi gue tuh selalu ngomong fakta, gue tuh nggak pernah aneh-aneh sama sekali sama teman gue sendiri. Mau dia sebenarnya kayak gitu pun ya, atau dia straight ya, kalau emang gue udah teman gitu udah nggak pernah mau aneh-aneh. Mau dia secakep apapun, gue nggak pernah mau aneh-aneh. Karena balik lagi ya, ini adalah sebuah prinsip dan menurut gue ini sebuah value ya, dimana lu tuh harus tahu batasan dan apa ya, hal-hal yang nggak seharusnya lu lakuin gitu kan. Karena di luar sana, sorry gue bukan pick me ya atau judgment ya, di luar sana banyak orang yang udah kayak ya apapun itu selagi lu suka lu apa lu gas, lu nggak melihat pertemanan, lu nggak melihat teman dekat, kayak lu menghalalkan segala cara hanya untuk mencoba atau menuruti hasrat lu. Sedangkan gue nggak, gue harus punya batasan yang mana batasan itu gue yang buat dan gue nggak boleh langgar. Yaitu salah satunya gue nggak pernah mau aneh-aneh ke teman gue yang kayak gitu ataupun yang straight, apalagi teman dekat sendiri. Meskipun banyak banget gue sering itu cakep tuh, kenapa lu pasti pernah sama dia dan segala macam, nggak pernah sama sekali guys gitu. Terus pas kenapa masih mau temenan sampai sekarang padahal udah tahu aku begitu Ya, bentar awal tahu dari kapan? pas apa ya? Pas posisi kowe batir aku bucin ya, aku kayak ngomong iki nang lampu merah ke karena mau ngoten loro. Iki Jun ayu ke Jun wong loro ke. Terus kayak jawabannya nek aku wis kemutan ya nek ora salah ke aku ora doyan wadon. Aku nang ora kan berpikir bangsat ke berarti seneng maring lanang anjing ya lho. Nang terkejut anjing nang ngono. Jadi guys, dia barusan bilang kayak waktu kita lagi ngeboncengan bareng, lagi mau ketemu sama ceweknya di depan tuh dia bilang, ada cewek cantik tuh 2 di depan. Nah gue kan orangnya jujur ya dan orangnya spontanitas, gue bilang lah para gue gak doyan cewek gitu kan. Dia bilang gitu dan dia langsung kayak gimana berarti dia sukanya cowok gitu berarti kan. Dan gue tuh sebenarnya selalu bilang gitu sih, kayak ke orang mungkin kayak ngomongnya emang rada bercanda, cuma sebenarnya gue serius guys gitu. Terus kenapa masih mau berteman sampai detik ini? Ya karena apa ya, kan kebenaran kan apa ya, orang bisa iya kayak yang jujur ya, orang kabeh batir sing bisa bener-bener berarti kowe kan nol ngasih susah sering bareng lah gitu loh. Sedangkan kan saya juga wis kenal kan zaman SMK, berarti wis 8 tahun apa ya karo siki ya, kan 2017 ya, berarti kan 8 tahun kan rata-rata ya pertemanan di SMK itu setelah perpisahan rata-rata asing gitu loh, jarang ketemu juga ya, jarang akrab gitu loh. Nah kebetulan itu si ini Junda yang masih sampai sekarang masih bisa buat susah seneng bareng gitu loh. Oke, jadi gitu guys. Jadi hubungan aku sama dia, pertemanan aku sama dia kenapa bisa sekuat ini, karena awalnya kita tuh dari teman SMK, dari kelas 10, kelas 11, 12 terus lulus. Dan kayak dia tadi bilang, banyak kan pertemanan tuh biasanya kayak setelah lulus tuh bakal asing gitu kan. Dan kebetulan gue tuh tipe kalau udah temenan kayak pengennya awet gitu loh. Kalau emang temenan dia tuh bisa susah seneng bareng ya, pasti sama aku tuh gak bakal gue lepasin. Dalam arti kayak kalau dia butuh apa, dia butuh bantuan apa, gue selalu pengen jadi orang yang pertama yang bisa nolong gitu loh. Dan gue ada beberapa teman deket banget ya, salah satu ada beberapa yang dari teman sekolah, salah satunya dia, ada lagi teman sekelas waktu itu gitu. Cuma sekarang sama yang teman sekelas lumayan rada asing karena dia udah mungkin sibuk menata hidupnya dan juga mungkin lagi fokus sama ceweknya ya. Kalau dia kan masih nggak tahu nih sibuk apa nih mas. Nganggur di rumah full tidur. Ya jadi kenapa gue sama dia akrab ya gitu, karena kita tuh udah jalan 8 tahun. Dan and you know what guys, kita pernah punya plan, kita pernah main di salah satu resto, dan itu tuh plannya apa Wi? Aku pernah bilang, ayo kita jadi YouTuber. Anjir, ini tuh baru kejadian hari ini, tapi dari situ kita belajar bahwa kadang
planning-planning kecil atau ucapan yang sebenarnya waktu itu belum benar-benar terniati bisa kewujud guys, dan kewujudnya ini setelah bertahun-tahun kemudian, bisa dibilang mungkin 5 tahun kemudian, benar nggak? Iya, 5 tahun yang kemudian nah. Jadi aku sama dia tuh nongkrong, gue tuh sama-sama gue tuh kalau kemana-mana selalunya sama dia. Kalau di kotaku ya, kemanapun tuh pasti kayak, daripada aku tuh kayak ngajakin orang yang ribet Bandung gitu, kayak kemana-mana jelas sama dia berdua gitu, dan level bercanda kita pun udah beda gitu ya. Mungkin kalau orang lihat kalau gue ngomong, gue kan orangnya ceplas-ceplos dan kasar gitu ya, mungkin bakal kedengaran gak sopan atau apa, tapi pertemanan kita karena udah 8 tahun ini jadi udah bener-bener sarkasme banget. Bahkan kita kadang ngemanggil lama, manggilnya kayak sasu itu kan biasanya anjing. Anjing apa asu itu dari nama lain dari anjing, itu kan kadang sing nasu apa ketemu dengan di gitu. Jadi kayak jarang banget kita tersinggung omongan satu sama lain gitu ya, meskipun omongan kita tuh kasar. Dan kita pernah ribut sekali guys, ini gue masih inget banget, gue pernah sepanjang yang namanya pertemanan pasti bakal ada ributnya gitu ya. Cuma sebenarnya ini tuh masalah sepele, dan ributnya ya bukan yang ribut yang gimana, tapi yang gue kadang kok bisa ya pertemanan gue sejauh ini yang ribut yang menurut gue kayak ngerasa sampai diem-dieman tuh itu doang gitu loh. Dan apa masalahnya, ceritakan mas. Oke, pas zamannya SMA kelas 11. Nah, ributnya pas gara-gara bulan puasa, anak tugas kon ngeprint, tapi posisinya ki jamnya wis mepet loh. Sekitar jam 5 lebih. Nah, posisinya juga pas lagi puasa. Ki bocah ngoleh ngarep sih banget. Aku nang ngono mikir yo, tugas urung rampung-rampung, rumah juga lumayan ato, aku darah susun namaring nganang, malingan maning, ngono nangan dalan kencoten puasa iki lho. Akhirnya nah nang ngono wis mulai mandan betul gitu lho. Tapi baru dia menang-menangan ya. Ya, semingguan. Setelah itu tuh kayak karena dia bete ke aku kan, dia tuh diemin aku sekitar seminggu. Kayak kita tuh kayak saling menghindar gitu loh, bahkan di sekolah kayak mencoba untuk jangan ketemu gitu. Itu kayak waktu itu tuh masalahnya itu bulan puasa guys, dan itu kita lagi zaman SMK ya, itu bakal sering banget bikin clipping ngeprint segala macem gitu ya. Nah itu emang waktunya udah sore, mau buka, sedangkan aku tuh kan dulu tuh tipe orang yang mager-mageran ya kalau ngerjain tugas, jadi kayak harusnya udah digarap dari berapa hari yang lalu, pas deadline-nya aku baru garap gitu. Jadi kayak brek langsung dari awal sampai akhir selesai sehari yang harusnya berhari-hari, makanya lama banget. Dan dulu aku tuh dibilang nggak punya motor, bukan nggak punya sih, di rumah ada motor, cuma ada satu tapi dipakai buat orang serumah, jadi kayak kadang dipakai kerja, kadang dipakai ini pakai itu gitu, jadi susah. Makanya gue dulu nebengnya ke dia kalau minta kemana-mana tuh dulu gitu. Kayak dulu tuh sistemnya gue donaturnya, dia jokinya, betul enggak? Gitu guys. Jadi sampai sekarang pun kadang gitu ya, kalau masalah duit segala macem, dulu tuh kayak biasanya gue yang udah ayo kemana lu, modal motor, gue modal makannya, modal parkirnya, modal kemana, itu kita hampir explore kemana-mana bareng guys gitu. Terus sekarang gue pengen nanya hal yang tidak disukai dari saya. Jujur ya. Kalau nggak sisi negatif ya, sisi negatif. Jujur ke, aku ke orang senengnya ya maring kowe nih, semisal lagi nongkrong kowe cerita tentang hal sing kowe maring ngono lo, kayak hal kayak ini kowe lo cerita tapi nang publis lo. Aku nang ngono kemandan izin, bukti kirana aku juga melu anjing. Cuma ya ngasih siki kayak pas ingin nang teh aja kemudian kamu wih teleponan kan ngaruh patirmu kayak. Nah ngono kan teleponannya seru banget kan. Nah sekitar kan ana wong-wongan gua pada ndeleng. Nah bulan jelengan kamu menujune maring aku nang ngono, mending ya wis lah menung betok lah arep ora melu-melu ya ngara aman. Yes, maning ora. Wis itu ora siji maning. Mesti nek arep lunga kesuwen dadak dandan kayak janjian jam 7 OTW langsung berangkat, tapi malah setengah 8 sampai berangkat. Jadi puspet mau diisit ke, wis orang niat lah kayak mending
Harap balik ya, tapi ini juga harus siap gitu loh. Oke, dua ya, berarti dua hal. Sekarang sisi positif. Ya eman, orang hitung-hitungan. Oke. Ya apa ya, ngertiin lah masalah yang aku rasa, terus juga sharing-sharing juga masuk lah. Hmm. Itu paling gue. Jadi gitu guys, dia tuh gak suka ke aku ketika gue lagi cerita mengenai dunia gue yang begini di tempat umum dengan suara yang rame gitu kan. Karena balik lagi guys, kita kan masih di kota yang kecil ya, yang belum terbuka, nggak se-open minded Jakarta atau Bali. Jadi kayak kalau menceritakan hal-hal begitu di sini tuh bakal kayak langsung diliatin orang gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua emang itu guys, aku tuh orangnya lama ya kalau prepare tuh pasti harus ini, harus itu, harus ini. Kayak gue tuh nggak mau ada hal yang tertinggal atau yang terlewat gitu daripada bolak-balik, kayak mending gue bener-bener prepare gitu loh, gitu orangnya gitu. Tapi emang jadi gitu, kadang kita janjian jam 7 bisa mulur jam setengah 8, bahkan jam 8 baru kita tuh pergi gitu. Itu mungkin sisi buruknya gitu ya, gitu guys. Ada pertanyaan? Gak ada guys, ini durasinya udah berapa menit guys? Harapan untuk sebuah pertemanan ini ya yang udah terjalin 8 tahun, harapannya mungkin ke depannya atau sampai tua atau gimana? Ya kepengennya sih tetap batir sing kayak dia lah, aja anak baper-baperan, aja ngatoi, saling bantu juga, saling nasihati, saling bantu pas lagi susah, pas seneng ya. Kalau pas lagi seneng juga jangan sampai lupa ke temannya pas waktu susah-susah gitu loh. Oke, itu harapannya guys, tetap manis. Harapanku, aku pengen dia kembali normal. What the fuck bro, I mean like I'm totally straight right. It just I mean like ini hanya sebuah perbedaan coy, beda selera coy. Hanya karena kamu suka mie ayam belum tentu gue aneh gitu ya ketika gue suka bakso gitu ya. Jadi it's about selera ya gitu ya. Jadi kayak, tapi kan seenggaknya kita nggak perlu bersaing untuk orang yang sama. Ayo, daripada kita berteman terus kita menyukai orang yang sama kan lebih berabe. Ayo. Tapi ya I don't know ya, kayak gue harus mengaminkan atau tidak gitu ya. Yang terakhir itu cuma ya we'll see lah ya. So ya guys, jadi segitu aja nih kayaknya vlog kita hari ini. Gue tetap bareng teman gue, dan mungkin kedepannya gue bakal sering ngevlog ya. Selagi gue masih di Purwokerto, gue bakal masih banyak explore curug, dan yang pastinya masih banyak curug yang lebih bagus daripada curug yang di belakang aku ini. Dan ini kita pun sebenarnya gak dapet golden hour-nya karena kita kesini udah tadi mendung dan kondisi matahari udah rada ke barat. Jadi kita nggak dapet benar-benar cahaya yang pas. Tapi aku usahakan ya, tapi aku usahakan kedepannya bakal dapet view dan juga tempat-tempat yang lebih bagus dan recommended untuk dikunjungi ya. Siapa tahu kalian mau mampir ke kota aku, ke Purwokerto ini ya, boleh banget. Chat aja di IG aku atau di TikTok aku atau di Twitter aku, DM aja. Kalau aku free aku bakal temenin, dan kalau memang aku lagi di Purwokerto juga ya, atau memang mau ngajak staycation, boleh banget Kevin, ayo dong temenin gue staycation di Purwokerto atau mana, boleh banget. Oke, kalau kalian ada ide konten apa, komen aja di bawah ya, di bagian komentar. Aku bakal lihat-lihat kalau memang ada yang menarik dan juga menarik untuk dibahas atau dibuat konten, aku bakal buatin kontennya. Oke, see you guys. Lambaikan tangan ke kamera. Oke, kita bakal lanjut minum-minum dulu guys, karena baru 2 slot. Oke guys, kita cheers dulu nggak sih sebelum penutupan nggak sih? Cheers dulu guys. Ayo kita tangan dulu guys. Ini tanda persahabatan yang udah 8 tahun anjay. Penutupan. Cheers guys. Oke, kita minum guys. My God, this is so good guys.